Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, materi sudah saya upload di kampus ya. Di situ ada materi belajar pemrograman Python dalam bahasa Indonesia. Dalam satu semester ini, di mata kuliah pemrograman komputer ini, kita akan belajar tentang menggunakan bahasa pemrograman Python ya, karena ini jadi bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Di sini ada beberapa materi dari introduksi, tipe data, variabel, operasi, string, input dan output. Udah. Ya, materi sudah. Terima kasih. Ya, ketemu lagi nanti. Terus ada pengkondisian, perulangan, fungsi, list tuple, manipulasi string, exception, modul, datetime, math, dan kelas ya. Ini akan kita pelajari selama satu semester. Proyek akhirnya nanti adalah membuat aplikasi sederhana dengan bahasa pemrograman Python. Tapi karena ini baru pertemuan kedua, ini pertemuan kedua ya, walaupun minggu kedua karena pertemuan pertama ya, tapi di e-kampus kita pertemuan kedua. Minggu pertama saya waktu itu masih dirawat di rumah sakit, jadi cuma absen aja. Terus minggu kedua kemarin kontrolnya. Nah, sekarang saya baru bisa masuk. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin nanti pengenalan dulu introduksi pemrograman dan Python. Sebelumnya akan saya bahas tentang bagaimana cara menjalankan Python di laptopnya masing-masing. Jadi nanti kalau bisa ketika offline di kelas, minggu depan ketika offline di kelas, itu bawa laptop ya. Kalau enggak nanti kita praktek di lab gedung A lantai 1 ya. Ini jumlah kelasnya berapa sih? Kalau dikit sih nggak bisa sih kita praktek di lab. Di lab ada 25 komputer, 30. Kalau lebih dari 30 agak sulit. Ada 17, 18. Ini hadir semua berarti. Ya, nanti kita minggu depan praktek di lab komputer gedung A lantai 1 aja. Nah, sebelum saya bahas tentang pemrograman komputer, saya akan bahas pengenalan dulu ya, kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah sama seperti dosen yang lain ya. Maksudnya bisa dihitung UTS UAS itu 30, 60, kemudian sisanya 40 itu absensinya 15, UAS-nya 35, sisanya tugas ya. Kalau saya tidak mengabaikan, tidak terlalu banyak masalah absen ya. Maksudnya saya kadang mengabaikan absen. Jadi silakan absen di lewat e-kampus. Nggak akan saya baca satu-satu ya. Karena apa? Karena yang nggak datang pasti akan rugi dan pasti pengetahuan atau pemahamannya di pemrograman akan ya ada kekurangannya. Yang datang sama yang nggak datang itu pasti beda. Yang ngikutin perkuliahan sama nggak ngikutin perkuliahan pasti beda. Jadi ruginya di sana sih. Kalau masalah absensi sih saya abaikan. Jadi silakan absen lewat e-kampus aja. Kalau ada yang mau izin silakan izin isi di e-kampus. Seperti itu. Nah, sebelum saya jelaskan tentang Python, materi pertama, kita harus install dulu Python di laptopnya masing-masing. Karena laptop saya ini pakai Ubuntu, saya nggak bisa jelaskan. Karena di Ubuntu ini Python-nya langsung ada. Jadi kalau laptopnya Windows, saya akan jelaskan dulu. Walaupun nanti akan saya share video tutorial instalasi Python ya, di YouTube. Yang belum masuk di grup WA ya. Yang belum masuk grup WA-nya silakan masuk. Sudah saya taruh di diskusi guys ya. Diskusi pertemuan ke-1. Sekarang hari apa ya? Hari Kamis, Hari Bapak. Kamis ya. Saya sudah buat link grup WA kan? Sudah buat belum? Sudah, Pak. Oh sudah ya, barusan ya. Kalau yang belum masuk silakan masuk. Nanti akan saya taruh rekaman perkuliahan ini kalau udah selesai. Ini sudah saya rekam belum?
Udah. Sama tutorial penjelasan eh, instalasi. Jadi untuk menjalankan Python, pertama kita harus install Python terlebih dahulu. Cara install Python di Windows 11, tutorial terlengkap 2024. Nah, pertama kita harus kunjungi website Python di python.org, websitenya. Buka tab download, menu download di sini. Pilih Python dan download for Windows. Kemudian kalau sudah di-download, mungkin 20-30 MB kayaknya. Nah, klik 2 kali ya, terus install now. Nah, jangan lupa ini dicentang. 1, 2. Terus klik next. Install now. Terus udah selesai gitu aja. Setup was successful. Instalasi berhasil. Cara untuk ngeteknya kalian harus buka command prompt ya. Kalau di Linux pakai terminal, kalau di Windows itu CMD. Terus tulis Python min version untuk mengecek Python versi kita. Kalau di saya sih pakai Python 3. Nah, harusnya muncul tulisan versi Python. Python 3.10 versi saya. Ini versi 3.10.7. Nah, kalau sudah, langkah keduanya adalah install IDE atau Visual Studio Code. Visual Studio Code ini kita gunakan untuk nulis kode Python. Bukan yang ini. Kemudian install Visual Studio Code. Nah, kalau sudah diinstal Visual Studio Code itu apa? Cari aja Visual Studio Code download. Kemudian klik download ya. Download yang versi Windows. Kalau sudah diinstal, sama installnya, kita harus install Python ekstensi. Di sini kita install, baru kita bisa jalankan Python. Saya kasih contoh aja. Makanya kalau mata kuliah pemrograman komputer itu enaknya emang praktek. Kalau nggak praktek agak susah. Nanti kalian kalau sudah install Visual Studio Code, kita buka Visual Studio Code, tujuannya adalah untuk nulis kode Python. Kita tulis kode Python-nya nanti di sini. Ini tampilan Visual Studio Code. Kalau pertama kali dibuka, kemudian kita klik ekstensi. Di sini kita cari Python. Terus pilih yang di atas ini, Python, terus kita uninstall. Di sini tulisannya kan uninstall, artinya sudah saya install. Kalau sudah, baru kita file, open folder. Folder mana yang akan kita taruh untuk naruh tempat file kita. Contohnya saya taruh di folder video. Select. Terus kita buat file baru. Di sini, new file. New file, kita kasih nama latihan gitu. Latihan .py, harus diikuti .py. Seperti itu. Itu pengenalan dulu ya. Ada yang request untuk record. Nanti sudah saya record ya, nanti saya share link. Oke, saya kembali ke materi yang di sini. Gambaran singkat tentang bahasa pemrograman Python. Python dibuat dikembangkan oleh Guido van Rossum, programmer asal Belanda. Python dibuat menggunakan bahasa pemrograman C sebagai basisnya. Jadi bahasa pemrograman C itu ada bahasa pemrograman lain yang dibangun yang dipakai untuk membangun bahasa pemrograman Python. Jadi tujuan dibuat Python ini supaya bahasa pemrograman itu jadi lebih mudah. Karena sih agak sulit ya bahasa pemrogramannya, agak lebih panjang tulisannya. Pemilihan nama Python sendiri diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal.
bernama Monty Python Flying Circus. Kelebihan Python apa aja? Mudah untuk dipelajari, mudah digunakan, mendukung IoT, Internet of Things yang lagi rame gitu ya. Multi platform itu artinya bisa berjalan di berbagai sistem operasi. Seperti yang saya pakai kan di Ubuntu, Linux, ada di macOS, ada di sistem operasi Windows. Ini contoh implementasi bahasa pemrograman Python, komputasi ilmiah, aplikasi bisnis, pembuatan game, pengembangan web, pengembangan dari situs layanan seperti Dropbox, BuzzFeed, dan Uber. Nah, kalau kita belajar bahasa pemrograman apapun itu biasanya kita diminta untuk mencetak Hello World pada Python. Untuk mencetak Hello World pada Python, kita tinggal menggunakan perintah print, cetak Hello World atau apa kabar gitu. Saya kasih contoh. Kita buka Visual Studio Code, terus saya mulai dari awal ya. Kalau kita buka Visual Studio Code ini, terus kita tentukan folder apa yang akan kita taruh filenya. Kita klik open folder, kita cari folder apa, semuanya saya di sini, terus buat folder baru gitu. Folder pertemuan 1 di video. Kita create, select. Nah, di sini baru kita buat file baru. Ini folder pertemuan 1. Saya buat new file di sini, klik. Saya tulis latihan. Diikuti dengan ekstensi Python-nya, .py ekstensinya. Saya perbesar biar kelihatan. Tadi adalah print hello world. Kita tulis kode print untuk mencetak sama dengan kutip hello world. Nah, kalau ada putih-putih di atas ini, adanya belum bisa. Ctrl S. Terus terminal, new terminal. Nah, untuk menjalankannya ada dua cara. Kita bisa klik tombol play di sini. Nah, akan muncul hello world di sini. Atau kita tulis manual. Kita tulis clear. Kita jalankan dengan perintah Python 3. Kalau di Linux ini saya pakai Python 3 ya. Tapi kalau biasanya di Windows cukup Python gini aja. Diikuti dengan nama filenya. Nama filenya adalah latihan.py. Kemudian enter hello world. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Minggu depan kita praktek ya nanti. Nah, untuk input, ada yang berisik. Saya mute dulu. Nah, sebenarnya saya pengen buat program input nama, meminta masukkan nama dan mencetaknya di layar. Nah, di dalam bahasa pemrograman kita mengenal namanya variabel. Jadi contohnya di sini saya buat variabel nama. Nah, variabel itu wadah. Variabel itu wadah, contohnya di sini nama, terus kita bisa isi variabel nama ini. Artinya kita bisa isi dengan inputan dari keyboard. Contohnya, nama nanti kita isinya, contohnya nama kita isi Budi. Terus bisa kita tampilkan print. Kita tulis hi, koma. Terus di sini sampainya adalah nama. Nah, kalau ini dijalankan, dia akan menampilkan saya clear dulu, terus saya jalankan. Hai Budi. Nah, yang tercetak di sini adalah bukan nama, tapi Budi. Yang tercetak itu isinya. Ini namanya variabel. Nama ini saya taruh isinya Budi, terus langsung kita cetak. Oke. Kalau pengen inputan dari keyboard, nama itu diinput oleh user dengan ditulis di keyboard, kita tambahkan perintah input sama dengan masukkan pakai kutip 2, masukkan nama titik 2. Nah,
Kalau ini saya clear. Nah, masukkan nama, muncul tulisan masukkan nama, terus di sini berhenti. Dia nunggu kita tulis nama yang akan kita masukkan. Jadi kalau saya masukkan Rudy, terus saya enter, nah, hai Rudy, dia menampilkan nama yang kita masukkan dari ini kita tulis di keyboard. Oke, bisa dipahami? Yang sederhana ini? Bisa, Pak. Hah? Pak. Saya? Tanya Bisa, Pak, Ya, silakan ada yang mau tanyakan. yang nomor 2 itu kenapa kosong ya? Apa emang sengaja harus kosong gitu Pak? Enggak. Ini enggak ngaruh ya. Boleh kosong, boleh enggak. Kebetulan saya tadi enter aja biar kebaca di Zoom. Ini enggak ngaruh ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau untuk UTS sama UAS, dia tertulis apa praktek, Pak? Praktek. Kalau UTS UAS-nya nanti buatlah program apa gitu. Jadi dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan biasanya waktunya 2 hari 3 hari. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk pengenalan dulu ya. Baru pertemuan kedua. Jadi minggu depan tugas selanjutnya, tugas tapi nggak dikumpulkan ya. Silakan diinstal di laptopnya masing-masing. Apa namanya? Kira-kira minggu depan ada bawa laptop kan? Bisa bawa laptop ya? Supaya saya tahu laptopnya sudah terinstall Python dan bisa dijalankan gitu, sehingga kalian bisa praktek. Jadi kalau ada kendala di instalasi, bisa ditanyakan nanti di minggu depan yang kemudian di pertemuan keempat ya. Realnya ke pertemuan keempat, tapi saya baru pertemuan ketiga untuk ditanyakan gitu ya. Karena biasanya kalau baru belajar pasti masih ada kendala di awal-awal instalasi. Ya, kenapa? Masih ngajar? Ya. Oke, gitu. Jadi tugasnya silakan instalasi Python dan Visual Studio Code di laptopnya masing-masing. Terus praktekkan masukkan nama ini, Hai Rudy, masukkan nama, terserah sini kita masukkan Yunita gitu ya. Nanti namanya Hai Yunita. Kalau sudah bisa nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk materi selanjutnya. Oke, gitu saja mungkin materi kita hari ini. Untuk sisanya silakan dipakai untuk instalasi Python sama Visual Studio Code. Saya harap nanti di pertemuan selanjutnya sudah terinstall itu ya. Kalau ada kendala boleh ditanyakan di grup WA. Oke? Kira-kira ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Ya, kalau cukup terima kasih yang sudah datang ya. Sudah nunggu tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini adalah proses pembunuhan.